Hadis itu diantara fungsinya adalah satu, menjelaskan ayat Al-Quran yang mengutip firman Allah sebagai dasar-dasar hukum, ya. Mendirikan sholat, bagaimana mendirikan sholat? Tidak ada kaifiatnya, hadis yang membahasnya, begitu ya. Kemudian zakat harus ditunaikan, bagaimana menunaikan zakat itu? Detail teknisnya hadis yang menjelaskan. Begitu pun dengan haji dan lain sebagainya. Hadis sebagai bayan. Umat katanya, gara-gara hadis ini sahih, dhaif, mutawatir, ahad, qot'i itu alir sana. Ini yang membuat konflik di masyarakat Muslim. Gara-gara beda dalilnya, kata ini sahih, kata ini dhaif, disaling membid'ahkan, saling memusyrikan, saling mengkafirkan. Ini yang nggak paham ini. Kalau mengingkari hadis, mengingkari sunnah, itu bisa kafir, bisa kufur. Karena jelas diperintahkan oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambil. Dan apa yang ia larang, tinggalkan. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kan ada aliran Islam murni atau Qur'aniyun. Banyak ini aliran yang kemudian mengatasnamakan kembali kepada Al-Qur'an, tidak menggunakan hadis. Jelas ini sebuah penyimpangan yang sangat parah. Ini penyimpangan yang sangat parah. Baik, di antara penjelasan hadis tentang sesuatu yang tidak tersurat dalam Al-Quran adalah mengusap khuf ini. Dan sudah sepakat, ada hadisnya. Di antara hadisnya, saya bacakan ya, saya tidak kutip di layar. Hadis riwayat Muslim dan juga Imam Bukhari dari sahabat Jarir bin Abdullah. Kata Jarir bin Abdullah, dikatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawaddo'a wa masa ala khufaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buang air kecil. Hadas berarti. Pas mau sholat, beliau berwudu. Dan ketika berwudu, pas mencuci kaki, hanya mengusap kedua khufnya. Tidak dicuci. Ambil air, nanti kita praktekkan ya, kaifiatnya. Kemudian diusap saja khufnya. Sepatunya. Kemudian ada lagi hadis yang lain ya, ataupun perkataan para ulama. Dikatakan oleh para ulama, wa qad ajma'al ulama min ahli sunnah wal jamaati ala masyru'iyyati fis safar wal hadar li hajatin aw ghairiha. Para ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat atas disyariatkannya mengusap khuf ini baik ketika sedang bepergian safar atau ketika mukim. Mukim juga boleh. Jadi mukim boleh, safar boleh, tapi nanti ada ketentuannya. Ya, kita akan jelaskan ke depan. Baik. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengkaji hadis-hadis tentang mengusap khuf ini. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masa 'alal khuffaini. Telah menceritakan kepadaku sampai berapa? 70 orang sahabat Rasulullah yang memberikan kabar kepada Hasan Al-Basri bahwa Nabi Muhammad itu ketika berwudu mengusap khuf. Bayangkan 70 sahabat. Jadi dari satu generasi 70 sahabat, berarti hadisnya mutawatir ini. Nanti kan hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu banyak sekali yang meriwayatkannya. Setidaknya minimal
beda-beda ya. Pokoknya kalau 20 ke sana pasti mutawatir. Ini 70 orang sahabat memuridkan hadis tentang mashul khuffain. Berarti hadisnya mutawatir. Kalau ahad itu hadis yang meriwayatkannya terutama dari generasi sahabat. Kalau satu orang namanya gharib, kalau 2 orang namanya hadis aziz, kalau 3 lebih ya sampai belasan itu hadis masyhur. Hadis masyhur itu ahad. Kalau mutawatir, wah sudah. Ini hadis kuat, apalagi hadis ini juga diriwayatkan diantaranya oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya yang tidak diragukan kesahihannya. Jadi mengenai syariat mengusap khufain, jangan ragu Ibu, Bapak sekalian, ini adalah masyru' sesuai dasar keterangan dalil yang kuat. Apa? Dari 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang hal ini. Jadi hadisnya mutawatir. Baik, kita coba lanjut. Nah, ini ada hadis dari Jarir bin Abdullah yang tadi saya bacakan ya. Mohon maaf. Tapi lafadznya sedikit berbeda kalau dalam Bukhari. Kalau dalam hadis Muslim dikatakan saya melihat Nabi Muhammad buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua hufnya. Ini Jarir yang melihat dan mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berwudu mengusap huf. Kalau di sini dikatakan dalam Bukhari ya. Ini riwayat Bukhari, lafaz Bukhari. Ra'aitu Jarir bin Abdullah, aku melihat Jarir bin Abdullah. Yang dilihat itu Jarirnya malah. Bala beliau buang air kecil. Summa tawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Wa masa ala khufaihi, kemudian beliau mengusap kedua khufnya, kedua sepatunya atau kedua kaos kakinya yang menutupi kedua mata kaki. Summa qoma, kemudian beliau berdiri. Pasolla, kemudian beliau sholat. Pasuila, Jarir ini ditanya, loh kenapa tadi wudunya kakinya tidak dicuci, bahkan sepatunya tidak dibuka, hanya diusap bagian sepatunya saja ataupun kaos kakinya. Ketika ditanya beliau menjawab, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sona'a mithla hadza. Aku pernah melihat Nabi Muhammad melakukan seperti ini. Yang tadi jelas ya di dalam hadis riwayat Muslimah, saya melihat Rasulullah buang air kecil, berwudu, ketika berwudu mengusap kedua khufnya. Kalau ini Jarir yang mempraktekkan wudu dan mengusap khuf. Baik. Syarat-syarat mengusap khufain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Syaratnya. Tidak setiap orang yang sedang memakai khuf kemudian harus ataupun boleh mengusap. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau yang ada di dalam Al-Fiqhul Muyassar ada 5 syaratnya. Yang pertama, lubsuhuma ala toharotin. Ibu bapak ketika memakai khuf, sepatu atau kaos kaki, posisi sepatu dan kaos kakinya itu posisinya suci. Tidak bernajis maksudnya. Ya, bersih. Jadi sepatunya bersih, kaos kakinya bersih. Jangan sampai pakai kaos kakinya yang kena air kencing anak kecil. Dayum dah ngasa ukur saali itu, ngasa ukur sabaraha cepret apa? Bukan cepret apa? Kecelak ya. Jipratannya, berapa jipratan itu? Oh, tidak bisa. Itu sudah najis dan ketika memakainya najis, sudah berarti tidak ada mengusap khuf kalau seperti itu. Jadi syaratnya yang pertama apa? Lubsuma ala taharatin. Ketika memakai sepatu, sepatunya suci, bebas, bersih dari najis. Ketika memakai kaos kakinya juga bersih, suci dari najis. Yang kedua, sitruhuma limahallil fardhi. Nah, ini. Sepatu dan kaos kaki yang dipakai itu menutupi tempat yang wajib dicuci ketika berwudu. Punten punya sampai anda di mana? Dui kana memuncangan. Jangan tihanap kene, dui kana memuncangan katutup. Jadi umpamanya kalau memakai sepatu yang tidak menutupi kedua mata kaki, maka itu bukan khuf. Ataupun tidak ada syariat mengusap khuf kecuali kalau
secara syar'i mengusap khuf. Ini hadis. Hadis dari Syuraih bin Hani rahimahullah. Ini dari tabi'in berarti. Ataitu Aisyata. Aku pernah mendatangi Siti Aisyah. As'aluha 'anil mas'i 'alal khuffain. Aku bertanya kepada Siti Aisyah tentang mengusap kedua khuf, sepatu atau kaos kaki yang menutupi kedua mata kaki. Faqalat, kata Siti Aisyah, ini jawaban Siti Aisyah. Alaika bibni Abi Thalib. Atasmu keharusan untukmu wahai anak Abu Thalib. Punten. Alaika bibni Abi Thalib. Atasmu untuk bertanya kepada anaknya Abu Thalib. Fasalhu, tanyalah kepada dia. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah. Sesungguhnya ia anaknya Abu Thalib. Siapa anaknya Abu Thalib itu? Ali bin Abi Thalib, keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling sering safar bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu, maka kami bertanya kepada Ibnu Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Faqala, kata Ali bin Abi Thalib apa? Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah menjadikan syariat mengusap khuf itu adalah 3 hari 3 malam bagi musafir. 3 hari 3 malam bagi musafir. Tapi berlaku juga bagi yang mukim. Wa yauman wa lailatan lil mukim. Dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim. Jadi syariat mengusap khuf itu berlaku bagi musafir, bagi yang mukim. Dua-duanya. Perbedaannya, kalau yang musafir boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim boleh mengusap khuf itu maksimal 1 hari 1 malam. Jadi berbicara tentang 3 hari 3 malam itu bukan berbicara di qashar, Bu ya. Atau jamak qashar, beda lagi, nanti ada bahasan ya tentang fikih salat, jamak qashar. Bukan, tidak berbicara 3 hari 3 malam. Tidak berbicara tentang 1 hari 1 malam, tentang safar itu. Dikatakan safar itu kalau 3 hari 3 malam. Itu berbicara tentang al-mashu 'alal khuffain dan bertamu. Nah, bertamu. Bertamu dilayani kewajiban untuk mengikram tamu itu 3 hari. Lewat dari 3 hari mah tidak punya kewajiban kita mengikram dia sebagai tamu kalau lebih dari 3 hari. Ya. Kalau mengusap khuf 3 hari 3 malam. Kalau untuk qashar berapa hari? Kalau qashar salat berapa hari? Ada tidak? Ada pembicaraan minimal. Nanti 4 hari. Tapi perlu dijelaskan. Safar yang seperti apa? Kalau sudah merencanakan saya mau 6 hari di Jakarta. Oh, sudah menetapkan. Maka yang 4 hari yang di qashar. Selanjutnya tam. Itu menurut jumhur ulama ya, kebanyakan ulama. Kalau tidak menentukan, saya mau ke Jakarta mau apa? Ini mau jual mobil. Pokoknya mah sepanjang belum laku saya akan ada di Jakarta. Wih, PKT pas berangkat ke Jakarta 1 pekan belum laku, 2 pekan belum laku, 3 pekan belum laku, maka selama itu pula dia musafir. Dan selama itu pula boleh di qashar. 1 bulan boleh di qashar. 2 bulan belum laku juga di qashar itu. Kalau memang belum menentukan waktunya. Baik. Jadi tapi nantilah kita akan bahas itu. Kembali lagi ke sini. Batasan waktu memakai khufain itu dan syariat mengusap itu adalah 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukimin. Baik. Mubdillatuhu. Ya, mubdillatuhu yang membatalkan mengusap khuf. Kalau pakai khuf jangan sampai mengusap khuf kalau seandainya
Ada pembatal-pembatalnya. Apa itu pembatal-pembatalnya? Satu, idza hasala ma yujibul ghusla batalal mashu. Apabila terjadi hal yang mewajibkan mandi. Kan mengusap hukmah dalam wudu, Bu. Berarti hadasnya hadas apa? Hadas kecil. Kalau hadas besar, janabat, misalkan mohon maaf, ihtilam ataupun jima, maka saya mah mencuci kakinya mau diusap saja. Tidak bisa, kalau mandi harus semuanya terbasahi. Ya. Jadi mandi wajib itu kan dimulai dengan wudu, Bu ya. Dimulai dengan wudu. Wudunya juga jangan diusap. Kenapa? Kan mau dibasahi nanti semuanya. Nah, satu itu. Yang kedua, punten, mana dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Hadis dari Sofwan bin Asal. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dikatakan oleh Sofwan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami apabila kami sedang safar, tidak usah dilepas itu sepatunya, kaos kakinya, khufnya tidak usah dilepas selama 3 hari 3 malam. Kecuali kalau janabat. Apa janabat itu? Mandi junub, mandi wajib. Kalau seandainya pakai itu, pas tidur, ihtilam, maka pas bangunnya, wayahna, harus dilepas. Kenapa? Karena harus mandi. Dan mandi itu adalah mencuci keseluruhan tubuh. Itu namanya mandi. Baik. Yang kedua. Idza zahara ba'du mahallil fardi. Apabila nampak sebagian tempat yang wajib dicuci. Pakai khuf. Tapi ternyata kedua kakinya kelihatan. Ini batal. Tidak bisa. Atau pakai kaos kaki. Tapi kaos kakinya bolong di sini. Batal itu. Kalau kelihatan tempat wilayah kaki yang wajib dicuci ketika berwudu, maka batal. Tidak ada syariat untuk diusap. Begitu. Ibu-ibu kan sekarang ada kaos kaki di sini, Bu ya. Kaos kaki wudu. Nah, berarti nyuruh untuk dibuka itu. Paninnya khuf, diusap saja. Kan bolong di sininya. Kecuali kalau memang tidak bolong, boleh diusap saja. Tapi kalau seandainya bolong, kan itu juga diorientasikan untuk jadi kaos kaki wudu dibuka. Nah, itu al-afdal kalau memang bisa. Yang ketiga, naz'ul khuffaini au ahadihima. Melepaskan kedua khuf atau salah satunya. Jadi kalau seandainya pakai kaos kaki atau pakai sepatu wudu, mau sholat. Ari wudu diusap, ai sholat dibuka. Ini kan kontraproduktif. Ada syariat mengusap itu karena sholatnya pakai khuf. Kalau sholatnya dibuka, dibuka begitu. Bagaimana kalau seandainya pakai kaos kaki, pakai sepatu. Tapi sepatunya yang dibuka, kaos kaki mau dipakai. Apa berlaku masul khufain? Berlaku. Itu adalah khuf. Ya, soalnya pakai khuf. Apalagi kalau seandainya ketika mau wudu, salah satunya dibuka. Yang satu mau diusap, yang satu mau dicuci. Tidak bisa. Kalau salah satunya dibuka berarti dua-duanya harus dibuka. Batal, tidak ada syariat masul khufain. Yang keempat, inqidha'u muddatil mashi. Kalau waktunya syariat mengusap khuf itu sudah habis. Apa? Kalau sedang safar, sudah hari keempat, pakai wayahna, harus dibuka. Kebayang ya, apalagi kalau sepatu yang sekarang 3 hari 3 malam tidak buka, bau. Hari keempat. Kalau dulu, walau ta'ala alam, apalagi kalau di Arab ya. Karena kalau di Arab itu kan panasnya beda. Jadi kalau di kita itu panasnya kan ngelekep ibunya.
ngelekam tuh, ini juga berkeringat misalkan, apalagi kalau tengah siang. Kalau di Arab itu panas, tapi keringat tidak bercucuran, cepat kering karena saking panasnya, begitu ya. Jadi untuk baunya itu mungkin ini. Walau alam ya, kalau pakai khuf di Indonesia kira-kira 3 hari udah bau itu. Kalau memang tidak nyaman, mengganggu ketumakninahan sholat, itu sebaiknya juga dibuka ya. Sholat kita bau, apalagi yang lain, ini mebek gitu ya. Wah, ini harus dibuka dan dicuci ketika berwudu. Itu 4 hal pembatal syariat mengusap. Baik. Waktu memulai untuk mengusap khufain. Maksudnya apa ini? Jadi mengusap khufain itu watab tadi umuddatul masih minal hadath ba'da lubs. Jadi dimulai mengusap itu ketika sudah pakai khuf hadas gitu. Sudah pakai khuf hadas, mau sholat, maka ada syariat mengusap. Jangan sampai seperti ini. Sudah hadas, tidak pakai khuf, bisa wudu. Tapi pas mau wudu baru dipakai. Oh tidak. Jadi pakai dulu. Setelah pakai, sudah dipakai, tidak dibuka, hadas. Mau sholat, boleh berwudu dengan mengusap khuf. Misal begini. Sholat subuh, beres sholat subuh, pakai khuf. Kemudian menjelang zuhur, khufnya tidak dibuka. Boleh berwudu mengusap khuf. Tidak usah dibuka. Begitu. Jadi jangan sampai begini. Terus adzan zuhur, mau wudu, belum pakai khuf. Mau wudu, pakai khuf dulu, baru wudu. Oh tidak. Kalau itu mah wudu heula we gitu. Ya, wudu dulu baru pakai khuf begitu. Paham Bu ya? Nah, jadi saya tidak ini. Karena memang tidak pakai dalil, ini penjelasan daripada ulama. Yang selanjutnya mengusap sorban. Nah, ini sorban. Tadi kan khuf. Khuf itu di kaki. Kalau sekarang di kepala. Apa pakai sorban. Atau ya yang menutup kepala lah. Kopiah juga ini bisa jadi. Kopiah, sorban. Kalau Rasulullah pakai sorban. Nah, ini dalil mengenai kebolehan mengusap sorban. Telah menyertakan kepada kami Abdan. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Ja'far bin Ammar bin Umayyah, dari ayahnya. Ayahnya Ammar bin Umayyah mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi. Beliau mengusap sorbannya, imamahnya, wa khuffaihi dan kedua khufnya. Jadi ternyata yang disyariatkan mengusap anggota wudu yang wajib dicuci. Punten, ini bukan wajib dicuci ya. Wajib diusap. Tapi yang diusap apanya? Wa masaha bi ra'sihi wa udunaihi. Yang diusap itu adalah kepala dan telinga. Kepalanya tertutup oleh sorban. Maka tidak usah dibuka. Boleh, hukumnya jaiz ya. Boleh untuk mengusap sorbannya saja. Tidak mengusap kepalanya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya dibuka sorbannya, diusap, ini al-aslu. Al-aslu afdol. Kalau bisa dibuka dulu, itu lebih utama. Tapi ada rukhsah, boleh sorban yang diusap. Atau ya, sorban itu kan macam-macam ya. Kalau sorban Nabi itu kan cuma nempel saja di sini ya. Seperti sorban orang Arab sekarang, hanya nempel saja. Kerudung yang terbuka lah begitu kalau ibu-ibu. Kalau di kita makan sorban teh, dibulat-belit teh ya. Itu cukup saja diusap sorbannya seperti itu. Ataupun bagaimana dengan kopiah al-kufiyah, ya sebaiknya kalau seandainya bisa dibuka membuka, itu al-afdol ya, seperti itu. Baik, ini imamah sorban. Ini lebih jelas lagi. Ini adalah ringkasan dari kitab ini.
Persis seperti apa yang disampaikan di sini. Baik. Ada 3 hal yang belum dibahas. Satu sudah kita. Al-Jabirah, tentang apa jabir tadi, Bu? Penutup luka. Bisa jadi kayu, bisa jadi perban, bisa jadi salon pas, ya, hansaplas dan sebagainya. Saya bacakan di sini. Al-jabiratu awilusuku wal lafaifu allati tudaw 'alal juruh, ya. Kayu, perban ataupun semacam hansaplas yang disimpan di atas luka. Fakullu hadhil asya yamsahu 'alaiha bisyartin. Maka setiap hal ini boleh tidak dicuci jika luka itu ada di tangan. Patah di sini, Bu. Dipen pakai kayu kalau yang tradisional mah ya. Maka boleh cukup diusap saja. Apa? Kayunya itu. Kalau perban cukup perbannya saja yang diusap. Kalau hansaplas di sini sobek gitu ya. Maka cukup pas yang tempat lukanya diusap saja. Terus yang ini gimana? Ini dicuci, basahi. Yang luka di sini kalau yang kecil cukup diusap saja. Tidak dicuci, ya. Bisyartin, tapi ada syaratnya. Apa? Antakuna ala qadril hajah. Kalau memang diperlukan. Ya, kalau memang diperlukan, fa in tajawazat qadrul hajah lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah. Tetapi kalau seandainya tidak diperlukan mah, kalau bisa dibuka mah buka heula we. Buka saja. Tapi kalau seandainya ini kalau kena air ini bahaya, ya sudah, tidak usah dibuka. Diusap saja. Jadi itu mah bisa berlaku bagi apa? Bagi luka di wajah, bagi luka di tangan, luka di kaki. Pokoknya di anggota wudu yang wajib dicuci atau diusap, cukup diusap apanya? Perbannya, kayunya, pennya, ataupun semacam yang lainnya. Yang kedua, al-imamah. Al-imamatu wahiyya ma yu'ammimu bihi ra's. Yang dibahas ya. Apa? Imam itu yang menutupi kepala. Begitu. Dalilnya tadi ya, sudah disampaikan bahwa Nabi masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khufaini. Hadis riwayat Muslim, ini riwayat dalam Muslim ya. Nabi mengusap sorbannya ya, dan kedua khufnya, jelas hadisnya. Nah, ini yang ketiga, ibu-ibu. Apa? Khimar. Khimarul mar'ah. Kerudung ibu-ibu, perempuan. Kira-kira ini boleh tidak diusap? Kan sorban mangan ngagantung mungkul, gampang dibuka itu. Itu saja boleh. Apalagi kerudung perempuan. Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata fal aula alla tamsaha alaihi. Yang paling utama itu tidak diusap kalau kerudung. Harus dibuka. Kalau perempuan ini illa, tapi ada rukhsah. Illa idza kana hunaka masyaqqatan fi naz'ihi, kecuali kalau di sana ada kesulitan untuk membukanya. Maksudnya gimana ya? Berwudu di tempat umum, lagi safar, kalau dibuka aurat kelihatan. Kalau ibu kalau seandainya tempat khusus perempuan bisa jadi ya. Tapi ini mah terbuka, aduh. Maka kalau kesulitan untuk membukanya karena terlihat aurat, boleh. Ya, ketika safar cukup diusap. Yang diusap itu kerudungnya, saudara. Yang diusap itu kan kepala, ya sudah bagian kepala saja. Set. Sudah ini saja. Begitu cukup. Jadi hanya kan Rasulullah itu masaha bi muqaddami ra'sihi, dari awal di sini nih. Apa namanya, batas wajah dan rambut, ila qafahu, sampai ke belakang. Summa raddahuma, kemudian dibalikan lagi. Kemudian baru telinga. Kalau pakai kerudung atau sorban, cukup ini diusap saja begitu. Hanya diusap saja, cukup. Ya, diusap itu ya tentu airnya dijatuhkan dan tangan basah dengan air yang nempel di sini. Au limarodin, atau dengan alasan sakit. Ibu pakai kerudung, pakai ciput karena memang kalau tidak ini, apalagi di sini ada perban ya, ada luka, oh itu mah apalagi silakan saja
cukup diusap apanya perbannya atau kerudungnya. Au nahwi dzalik atau yang lainnya. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihina'in aw ghairihi fayajuzul mas'u alaihi. Jadi intinya kalau seandainya kepala itu nanti ada masalah ditutup, cukup penutupnya saja yang diusap, ya. Kalau apalagi kalau seandainya kena air itu bisa membahayakan. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk fikih mengusap khuf yang menutupi kaki sampai kedua mata kaki. Terus sorban, kerudung, atau perban, atau penutup luka. Jadi bukan hanya khuf, tapi ternyata berlaku juga bagi yang lainnya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.